Shalom saudara-saudaraku. Kita bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang setia. Kami berterima kasih Tuhan ketika Engkau masih memberikan napas kehidupan buat kami. Dan sejenak kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi panduan dalam hidup kami, agar kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk saat ini, saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan sahabat dalam kehidupan. Atau bisa kita katakan manusia itu tidak bisa hidup sendiri di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya selalu mencari orang yang bisa membuat dia nyaman. Hal yang wajar di dalam kehidupan manusia itu menginginkan hidup yang nyaman. Namun sahabat yang bisa membuat nyaman bisa kita pahami bahwa sahabat yang bisa mengerti dengan kita, sahabat yang bisa mendengarkan curhatan kita, atau sahabat yang bisa memberikan satu masukan di dalam kehidupan kita, ataupun sahabat yang bisa mengena ke hati kita. Dengan demikian bisa kita katakan banyak orang di dunia ini yang bisa kita jadikan sahabat, tetapi tidak begitu banyak orang yang bisa mengerti dengan kita. Kadang-kadang kalau kita perhatikan atau orang yang melihat kita dari luar, bisa saja orang mengatakan kita pandang bulu dalam berteman, dalam bersahabat. Ataupun bisa dikatakan kita selalu memilih-milih di dalam persahabatan. Tentunya sesungguhnya bukanlah demikian, tetapi suatu hal yang wajar bagi kehidupan manusia, betapa nikmatnya dan betapa enaknya ketika kita mendapat sahabat yang bisa memahami dan bisa mengerti dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan akan menyapa kita dan memperkenalkan kepada kita adalah Tuhan atau Bapa yang baik, Bapa yang setia, dan Bapa yang tidak memandang bulu. Saudara-saudara yang terkasih, kasih Tuhan adalah universal. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada setiap orang tanpa memandang bulu, tanpa memilih-milih siapa orangnya. Saudara-saudara yang terkasih, keikhlasan Tuhan mengasihi manusia adalah sebagai gambaran bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Namun persoalan dalam kehidupan kita bahwa kasih Tuhan yang diberikan kepada manusia, tetapi manusia itu masih banyak yang tidak menerima kasih dari Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sama halnya dengan orang tua terhadap anak, ataupun hubungan orang tua terhadap anak. Bisa kita katakan tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Tidak ada orang tua yang berani mengkhianati anaknya. Sekalipun orang tua memberi aturan-aturan di tengah-tengah keluarga, dan bahkan memberi hukuman kepada anak-anaknya, bahkan memberi sanksi kepada anak-anaknya ketika melakukan kesalahan. Tapi kita harus mampu memahami semata-mata bukanlah kebencian, tetapi justru sebaliknya, kasih orang tua kepada anaknya yang mengharapkan anak itu berbuat baik dan mendapat dan melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, orang tua tidak pernah pandang bulu terhadap anak-anaknya. Sekalipun sifat
dan karakter setiap anak adalah berbeda. Namun kerinduan orang tua adalah semua sama kepada anak-anaknya. Harus menjadi orang yang baik, orang yang berhasil, dan bahkan orang yang sukses. Sekalipun terkadang harapan itu tidak selamanya terwujud, karena ada anak yang tidak menurut atau yang tidak mau menuruti orang tua. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Tuhan sebagai Allah Bapa kita yang terkasih, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi semua manusia. Tuhan mengasihi semua manusia tanpa pandang bulu. Namun manusia itu sendiri tidak bisa merasakan bagaimana kasih Allah kepada manusia itu. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan setiap manusia. Sampai sekarang bisa kita katakan masih ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau masih ada orang yang tidak menerima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam 1 Petrus 1 ayat 17 ini, justru Tuhan Bapa yang adil, yang tidak memandang muka, yang tidak memilih-milih, yang tidak pandang bulu. Dia menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Firman Allah ini bukanlah ditujukan kepada orang lain, tetapi ditujukan kepada diri sendiri atau kepada kita sendiri. Sehingga kita bukanlah hakim dalam kehidupan kita, tetapi orang yang akan dihakimi oleh Sang Hakim yang perkasa. Oleh karena itu, sebagai orang yang akan dihakimi, maka firman Tuhan menguatkan kita sebagai orang yang akan dihakimi oleh Bapa Sang Hakim dengan selalu hidup dalam ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara masalah ketakutan dalam 1 Petrus ini bukan berarti kita maknai sebagai ketakutan akan menghadapi suatu masalah, ketakutan akan kedatangan seorang pencuri, atau ketakutan akan datangnya kematian. Tetapi ketakutan yang dimaknai dalam firman Tuhan saat ini adalah penghormatan yang setia kepada Tuhan. Sebab takut akan Tuhan berarti setia dalam penyertaan Tuhan, bersedia melakukan kehendak Tuhan, dan selalu merasakan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan ini, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memaknai bahwa kita adalah orang-orang yang dihakimi, yang akan dihakimi oleh Tuhan pada waktunya, atau pada waktu yang akan ditetapkan oleh Tuhan. Namun, sebagai orang yang percaya, kita harus teguh menantikan penghakiman Tuhan, karena penghakiman Tuhan adalah penghakiman yang adil, yang tidak memandang bulu, yang tidak memandang muka. Namun penghakiman Allah diberikan kepada semua orang sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita mempersiapkan diri dalam penghakiman Tuhan nantinya. Tentunya apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita? Nantikan hakim yang mulia itu. Nantikan Sang Hakim yang mulia itu dalam prinsip dalam kehidupan kita. Setia kepada Tuhan, setia dalam penyertaan Tuhan, dan serahkanlah segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam penantian kita kepada Sang Hakim yang perkasa itu, kesetiaan selalu menerpa kita. Kesetiaan selalu berpihak kepada kita. Sehingga satu saat ketika Tuhan akan datang untuk menghakimi orang yang percaya, orang yang tidak percaya. Ketika Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, tentunya sebagai orang yang percaya, kita kokoh dalam iman, lalu kita akan berani mengatakan, datanglah Engkau Tuhan, sebab saya siap untuk dihakimi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang sangat luar biasa yang menyapa kami pada hari ini. Kami ingin Tuhan firman-Mu itu tidak hanya kami dengar saja,
tapi izinkan dan kuatkan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyapa kami pada satu hari ini, bahwa Tuhan adalah Maha Adil yang tidak pandang bulu tetapi menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatannya. Bapa di sorga, izinkan kami Tuhan untuk menghidupi, untuk mengimani Engkau. Kapan saja Engkau akan datang untuk menghakimi kami, kami siap sedia dalam kehidupan kami dengan penyertaan Tuhan. Untuk itu Tuhan, persiapkan kami dan izinkan kami menjadi orang yang takut akan Engkau dan menghargai dan menerima penyertaan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.